remaja kita, di mana masa ini merupakan masa paling seru, tapi juga masa paling rentan sakit. Pernah nggak sih kalian tuh kayak bertanya-tanya, kenapa remaja sekarang paling sering sakit dan juga mudah lemes? Padahal kan mereka makannya banyak. Nah, karena banyak remaja di Indonesia tuh kayak kena jackpot masalah gizi gitu. Ada yang tubuhnya kurus, kayak badannya kurus banget gitu, tapi ada banyak juga yang kelebihan berat badan atau gemuk. Nah, belum lagi kebiasaan mereka yang sering banget skip sarapan dan juga sering makan fast food. Itu bahaya banget loh teman-teman, karena kebiasaan itu bisa nempel terus-menerus sampai kita dewasa nanti. Sekarang, hari ini kita akan bongkar nih rahasia kenapa makan itu merupakan kunci utama bikin benteng pertahanan tubuh kita menjadi kuat. Bersama saya, Tiara Afifah. Sekarang, coba deh kalian bayangin kalau sistem kekebalan tubuh kita ini kayak pasukan khusus pertahanan. Nah, makanan atau gizi seimbangnya itu adalah keseluruhan logistik, amunisi, dan bensin yang dibutuhkan oleh pasukan pertahanan khusus tadi ini. Nah, sel-sel darah kita itu kayak limfosit dan fagosit yang butuh energi dan nutrisi nonstop agar bisa kerja terus dan melawan kuman. Nutrisi itu tidak hanya sebagai sumber energi aja, tetapi juga sebagai komponen struktural untuk membangun sel-sel imun itu sendiri, seperti limfosit dan makrofag. Kalau kita kurang satu nutrisi aja, kemampuan tubuh buat kenal dan menghancurkan kuman itu langsung turun drastis, guys. Contohnya paling gampang nih ya, kayak kalau kita kurang protein, otomatis antibodi kita tuh nggak akan bisa kebentuk. Lalu kalau kurang vitamin A, nah, kalau kurang vitamin A, lapisan mukosa atau benteng pertahanan pertama bisa terganggu, jadi gampang jebol. Sekarang pada penasaran gak sih siapa aja pahlawan nutrisi yang ada di tubuh kita, yang wajib ada di tubuh kita? Yang pertama itu ada protein. Protein ini bahan baku utama bikin antibodi dan sel imun. Yang kedua ada vitamin C. Vitamin C dia ini bodyguard antioksidan yang melindungi sel imun dari kerusakan saat lagi perang lawan infeksi dan juga mempercepat penyembuhan. Yang ketiga ada vitamin D. Vitamin D ini penting untuk mengatur dan mengaktifkan sel T serta komponen vital imun adaptif. Yang keempat ada zinc. Zinc ini untuk memperbanyak sel imun saat ada serangan. Dan yang kelima itu ada zat besi. Zat besi ini untuk membawa oksigen ke sel-sel tempur. Setelah kalian memahami nih peran pahlawan nutrisi seperti protein, zinc, dan vitamin D, dan masih ada lagi yang lain tadi ya, muncul gak sih pertanyaan, gimana sih jika asupan nutrisi itu tidak seimbang? Ada artikel menyebutkan bahwa masalah gizi remaja adalah spektrum dengan dua kutub ekstrem. Nah, sekarang kita lihat deh, apa aja sih dampaknya kalau tubuh kita itu berada di kutub kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Masalah gizi pada remaja itu punya dua wajah yang sama-sama merusak sistem pertahanan tubuh nih teman-teman. Yang pertama, wajah pertama itu ada kekurangan gizi atau malnutrisi. Tubuh kita akan benar-benar kekurangan bahan bakar dan asam amino. Akibatnya, kemampuan sel untuk memakan kuman menurun dan juga remaja jadi gampang kena virus serius. Contohnya kayak tuberkulosis. Badannya jadi susah tumbuh, pertahanannya rapuh. Nah, itu dia. Nah, wajah yang kedua ada kelebihan gizi atau obesitas. Obesitas itu kelebihan gizi atau gemuk gitu loh, guys. Nah, lemak yang numpuk itu ternyata aktif mengeluarkan zat-zat yang bikin tubuh kita tuh jadi radang terus-menerus, guys, alias low grade chronic inflammation. Kayak alarm kebakarannya tuh yang bunyi terus gitu. Radang yang konstan ini bikin sistem imun kita jadi chaos atau bingung. Remaja gemuk jadi lebih gampang kena flu atau pneumonia. Bahkan respon tubuh mereka terhadap vaksin itu bisa menurun. Intinya,
kurus bermasalah, gemuk juga bermasalah nih bagi sistem pertahanan kita. Kalian tahu gak sih, baru-baru ini tuh ada sebuah survei di kalangan mahasiswa kedokteran Universitas Lampung yang menunjukkan hasil yang mengejutkan banget loh guys. Bahwa lebih dari separuh atau 51,9% remaja mengaku bahwa daya tahan tubuhnya tuh menurun pasca pandemi kemarin. Tapi apa sih yang paling mempengaruhi? Nah, yang paling mempengaruhi itu bukan cuma pengetahuan gizi, tapi ternyata yang benar-benar kuncinya adalah asupan protein, zat besi, dan vitamin C. Nah, kalau asupan 3 pahlawan nutrisi ini cukup, remaja cenderung punya sistem imun yang lebih oke. Ini membuktikan kalau zat gizi mikro dan makro itu memang wajib ada buat benteng imunitas kita. Nah, tadi kan kita sudah lihat nih bahwa sistem imun remaja dirusak oleh kedua kutub spektrum gizi. Ada kelebihan gizi dan kekurangan gizi. Wajah ganda masalah gizi ini memang sangat mengkhawatirkan teman-teman. Dan kita tuh tidak bisa membiarkan generasi yang akan datang tumbuh dengan sistem imun yang rapuh. Lalu, setelah mendeteksi dua masalah utama tadi ini, gimana sih strategi praktis yang dapat kita lakukan untuk membangun benteng imunitas yang kokoh bagi kita-kita nih, para remaja? Nah, kunci utamanya itu ada di penerapan gizi seimbang yang memperhatikan keanekaragaman pangan, bukan hanya mencari satu superfood. Nah, sekarang kita bedah nih strategi praktis apa saja yang harus dimasukkan ke dalam piring remaja setiap harinya. Nah, sekarang kita akan membahas strategi praktis apa saja yang harus dimasukkan ke dalam piring para remaja setiap harinya nih teman-teman. Yang pertama, kita harus memprioritaskan makanan berwarna cerah dan antioksidan. Kita harus rutin mengonsumsi buah dan sayur yang berwarna cerah seperti jeruk, stroberi, bayam, brokoli, dan wortel. Nah, makanan-makanan ini kaya akan antioksidan, vitamin C, dan provitamin A. Ini semua merupakan esensial untuk fungsi sel pertahanan tubuh kita. Yang kedua, ada kekuatan probiotik dan kesehatan usus. Kita juga nggak boleh ngelupain nih kekuatan makanan fermentasi. Kayak kita harus makan yogurt dan tempe secara teratur. Ini bisa ngasih kita probiotik atau bakteri baik yang bikin usus kita menjadi sehat. Kenapa sih usus itu penting? Karena probiotik bantu melindungi usus dan tingkatkan produksi antibodi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada kita juga harus memenuhi lemak sehat. Nah, selain yang tadi, pastikan asupan lemak sehat kita tuh terpenuhi, seperti mengonsumsi ikan berlemak, contohnya kayak ikan salmon atau tuna, yang kaya akan omega 3 dan vitamin D. Terus juga kita nggak boleh ngelupain nih kacang-kacangan, seperti kacang almond dan kacang kenari, yang menyediakan vitamin E dan zinc. Nah, ini perlu diingat banget ya teman-teman, bahwa zinc diperlukan untuk proses perbanyakan sel imun saat infeksi. Jadi ini sangat esensial loh teman-teman. Dengan kita menerapkan strategi gizi seimbang yang ketiga tadi, kita tuh udah bisa memastikan bahwa logistik pertahanan tubuh kita tuh sudah terpenuhi. Nah, ini tuh perlu diingat teman-teman, bahwa pilihan makanan yang kita letakkan di piring kita setiap harinya itu merupakan keputusan yang sangat penting yang akan menentukan pencapaian potensi optimal kita, baik secara fisik maupun intelektual. Lalu, membangun daya tahan tubuh remaja melalui gizi itu bukan hanya kayak untuk pencegahan agar mereka tidak mudah terserang flu atau infeksi ringan lainnya nih teman-teman. Tetapi ini juga merupakan sebuah investasi jangka panjang yang fundamental bagi masa depan kesejahteraan bangsa, yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan di masa dewasa dan juga bagi generasi yang akan datang. Nah, kalau kita mengabaikannya nih, itu sama aja kayak kita membiarkan generasi kita yang akan datang tumbuh dengan sistem imun yang rapuh. Pasti kita tuh nggak mau kan kalau generasi kita yang akan datang itu tumbuh dengan sistem imun yang kurang. Kita nggak mau kan pastinya. Maka mulai sekarang kita tuh nggak boleh lagi guys nganggep gizi itu cuma sekedar mengisi perut kita doang.
Karena gizi itu adalah alat yang paling kuat yang kita punya untuk membentuk masa depan yang lebih sehat dan lebih cerah. Jadi, mulai hari ini, ayo kita kurangi fast food teman-teman. Kita harus memperbanyak makan buah dan sayuran. Karena kesehatan kamu di masa depan atau masa dewasa lagi kamu bangun saat ini juga. Cukup sampai di sini, aku harap penjelasan aku tadi sangat bermanfaat bagi teman-teman semua nih. Dan terima kasih juga telah menonton video aku kali ini. Dadah!